Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Aku minum dulu supaya lancar nanti ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kajian kita kali ini aku kasih judul resensi Ahmad. Tolong kalau salah dibenarkan tulisannya. Ahmad. Sebentar. Ahmad Kainama, ya. Jadi judul kajian kita adalah resensi Ahmad Kainama. Ini, ya. Ceritanya begini. Aku punya kenalan ngaji, ya. Kami setiap malam Kamis itu ngaji dalam sebuah kelompok yang kami sebut kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul, itu tiap malam Kamis. Jadi seminggu sekali, makanya kami sebut kemisan gitu ya. Kemisan karena malam Kamis, jadi kami sebut kemisan, yaitu kami mengkaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul gitu. Di antara peserta kajian itu ada seorang bapak. Aku sebutkan saja namanya karena beliaunya nggak ada di populasi kita di apa namanya, di YouTube ini nggak ada ya. Kalaupun ada sepertinya dulu atau nama yang sama atau gimana, aku kurang jelas lah karena banyak nama ya. Tapi karena beliau sudah sepuh, mungkin ya tidak seaktif yang muda-muda di YouTube gitu. Maka dari itu aku sebut saja namanya Pak Bambang gitu ya. Dan beliaunya ya bapak kita, artinya kita pantas iri kepada beliau di usianya yang sudah lanjut, tapi semangat belajarnya itu tinggi banget gitu loh. Walaupun kadang-kadang kalau ngaji itu sambil ngantuk-ngantuk. Tapi tetap aja hadir dan aktif, selalu hadir ya. Makanya kita yang muda-muda seharusnya lebih terpacu lagi untuk mau belajar ya. Orang yang sepuh-sepuh aja masih bersemangat, masa kita yang muda-muda nggak bersemangat gitu. Pak Bambang ini dapat kiriman video itu dari Kang Mas Ahmad Kainama. Ceritanya begitu. Dari Kang Mas Ahmad Kainama, video itu nanti bisa kalian cek ulang di YouTube. Itu ada, kalau nggak salah judulnya rantai kenabian, rantai kenabian gitu ya. Rantai kenabian. Cuman yang disebar di WA dan yang dikirimkan oleh Pak Bambang ke aku itu dicuplik gitu ya. Kalau yang di Facebook itu, kalau yang di YouTube itu lengkapnya ada gitu ya. Rantai kenabian, ingatku. Bisa kalian lihat ke sana. Di situ argumentasi yang sangat-sangat ilmiah dibangun oleh Kang Mas Ahmad Kainama ya. Kami biasanya bertelepon Ria, ini lama sudah nggak bertelepon, dan ternyata beliau suka musik dan aku juga suka musik.
Cuman kalau beliau kan tidak seperti aku. Kalau aku ini sampah. Untuk musik aku ini tong sampah. Artinya apa? Semua jenis musik itu aku suka. Mulai dari campur sari, kebukiro, semua yang berbau daerah ya. Sampai rock, jazz, pop, metal, banyak lah. Aku suka gitu ya. Kalau sampai lagu-lagu yang lama, lagu-lagu populer yang lama, zaman bapak saya, zaman katakanlah V. Ramlee, itu juga aku suka gitu. Kalau dangdutnya zamannya Mas Habi, itu juga aku suka. Ada lagi Zaid Effendi, Fatwa Pujangga. Terus ada lagi yang pop itu engkau laksana bulan itu dangdut. Di wajahmu kulihat bulan, itu juga aku suka gitu ya. Tapi kalau Kang Mas Kainama ini sepertinya ya masyarakat Ambon kan begitu ya, lebih terkotakkan lagi ke pop, dan itu larinya ke jazz gitu ya. Kalau aku sih semua semua suka, jadi tong sampah. Aku kira di videonya Kang Mas Ahmad Kainama sudah begitu jelas disampaikan dan argumentasinya sangat ilmiah. Dan memang begitu, memang ilmiah sekali. Artinya apa yang dia sampaikan alkitabiah, tanpa memihak, tanpa menyakiti siapapun ya. Jadi dia berbicara objektif ya, sehingga dalam pembicaraan yang dia sampaikan dalam videonya itu sampai ngomong video keliru-keliru. Hal ihwal kenapa dia akhirnya memilih ke Islam ya, itu sangat jelas sekali argumentasinya, dibangun berdasarkan argumentasi yang alkitabiah gitu. Nah, Pak Bambang itu mengirimkan ulang video itu ke aku, dan aku diminta untuk memberi komentar ya. Dan aku mohon maaf sama Pak Bambang, bener Pak Bambang, saya mohon maaf sekali, baru sekarang aku tunaikan, karena yang antri sudah banyak, yang request tajuk apa mau dibahas itu banyak, dan ya semuanya harus sabar lah ya, karena aku juga keterbatasan waktu, kadang-kadang ada waktunya tapi moodnya nggak datang juga, akhirnya nggak bisa terlaksana, padahal sudah kita siapkan kamera dan segala macamnya, akhirnya hanya sekedar minum kopi, nggak jadi syuting. Kalau bicara mood tuh nggak bisa dipaksa sih. Maaf Pak Bambang ya, tertunda beberapa lama ya, baru sekarang aku tunaikan. Begitu juga untuk teman-teman lain yang sudah request, tolong diingatkan, mungkin aku lupa, bukan mungkin, pasti aku banyak lupanya karena banyak yang masuk dan aku satu persatu itu nggak begitu paham ya, karena orang satu mengamati orang yang banyak itu kan ya agak repot. Oke, jadi seperti yang tadi aku sampaikan, apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Kainama dalam videonya Rantai Kenabian yang itu mengantarkan dia untuk menjadi Islam dengan sebuah argumentasi yang perlu kita garis bawahi, justru dia menjadi Islam itu atas kecintaan dia yang didukung oleh perintah yang dilakukan oleh Yesus atau Kanjeng Nabi Isa gitu loh. Jadi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Isa gitu ya. Dan aku di sini karena di situ sudah cukup jelas ya. Aku hanya membuat resensinya saja, dan semoga Pak Bambang akan lebih mantap. Aku cerita dulu begini. Pada waktu itu aku ke daerah Lampung ya, di Sumatera sana, tepatnya di daerah dulu bekas daerah transmigrasi gitu. Tentunya kalau kita mau ke kota itu agak ya ada sih bis, tapi itu dalam jam-jam waktu-waktu tertentu ya, nggak seperti di Jawa sini, kapan kita mau pergi bis selalu siap sedia 24 jam. Karena terkendala kendaraan, akhirnya aku tahu nunut ya, numpang dengan seseorang yang kebetulan dia
mau juga ke kota gitu ya, sedangkan aku mau kembali ke Jawa gitu. Di dalam perjalanan itulah kami diskusi lepas ya, kebetulan yang aku tumpangi itu awalnya Islam ya, tapi setelah disekolahkan ke Jawa dia ikut keluarganya yang Kristen, akhirnya dia menjadi Kristen gitu. Saya kira itu hal yang sisi lain lah ya, karena itu juga pilihan, kita hormati aja pilihan orang kan. Bukan misionaris, tetapi dia dalam segi finansial cukup kuat, artinya kita sebut saja dia penyandang dana kegiatan misi gitu aja lah ya. Karena kalau misionaris enggak juga sih aku lihat gitu. Kami diskusi lepas ya tentang nabi yang akan datang, yang sudah diwartakan di Bible yang nanti kita kupas ayatnya. Aku nggak tahu dia ada dari kelompok Kristen mana gitu ya. Cuman dari apa yang dia ceritakan bahwa dia lebih banyak berkumpul dengan alumni-alumni, pakar-pakar misionaris yang itu pemikir-pemikirnya itu jebolan dari Australia. Terus jadi pendidikannya di Australia sana. Kesimpulan yang dia sampaikan ke aku, mereka masih mencari sosok itu gitu loh. Siapa nabi yang akan datang itu mereka masih mencari gitu loh. Sedangkan aku bilang kalau di Islam itu sudah tidak mencari lagi, karena dia sudah hadir untuk kita ya, seperti apa yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi Isa ya. Dia sudah hadir untuk kita, ya itulah pelanjut dari tugas dakwah dari Kanjeng Nabi Isa dilimpahkan, dilanjutkan kepada sosok yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad begitu. Jadi kalau kami sudah tidak mencari begitu. Kalau mereka itu masih mencari kan gitu. Oke, itu sebuah cerita lepas yang mungkin bisa kalian ambil sisi baiknya lah ya. Artinya pemikiran-pemikiran tentang sosok yang akan datang itu di dalam kekristenan pun itu masih menjadi sesuatu yang tidak finally siapa dia gitu ya. Yang nanti juga akan kita bicarakan. Oke, aku mulai sekarang melakukan resensi ya. Gini. Dari apa yang kita lihat ya, perubahan hidup jalan teologis yang ditempuh oleh Kang Mas Ahmad Kainama dari Kristen ke Islam ya, yang itu merupakan kelanjutan ya dari apa beban yang ditanggung, beban yang harus dikerjakan oleh Kanjeng Nabi Isa kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Pertama itu yang dibidik, yang membuat katakanlah Kang Mas Ahmad Kainama ini tertrigger itu apa ya bahasa Indonesia? Tertrigger untuk berpikir keras tentang sosok siapa Yesus, gitu ya. Tuh, aku simpulkan resensinya di situ. Pertama, ternyata Yesus itu imanen. Ya. Nih. Jadi yang seperti dalam kekristenan mainstream bahwa Yesus itu Allah, itu digugat berdasarkan apa yang diketahui oleh Mas Kainama, ya, Kang Mas Ahmad Kainama, dari informasi Bible juga, gitu, dari Bible ini, ya kan yang dibaca dia kan Bible semua itu, ayat-ayat semua itu, ya tergugat, itu ya, bahwa Yesus itu bukan Allah. Karena kalau Allah itu harusnya dia transenden gitu ya. Dia tidak imanen gitu loh. Dia transenden. Istilah-istilah imanen dan transenden ini banyak sekali maksudnya.
karena ini adalah terminologi filsafat ya. Ya memang filsafat itu begitu, satu kata punya banyak makna, jadi kita harus hati-hati. Untuk kajian kita kali ini, supaya lebih gampang kalian mengikutinya, imanen itu artinya dia terbatas atau relatif. Terbatas ya. Terbatas atau relatif. Sedangkan yang namanya Allah itu dia haruslah transenden. Transenden itu tidak terbatas, artinya dia absolut gitu loh. Ya. Sekarang ayat mana saja yang membuat Kang Mas Ahmad Kainama menjadi mengerti, paham bahwa Yesus itu bukan Allah, ya. Itu pertama gini ya. Yohanes, kalian buka kitab kalian 5:30 ya. Dia aku kasih A aja dulu lah biar gampang. Ini satunya. Ya. Aku bacakan di sini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini pengakuan Yesus loh ya. Jadi Yesus mengaku sendiri bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya. Dan dia adalah utusan. Ini yang perlu digarisbawahi, utusan. Berarti ada yang mengutus. Utusan itu selalu imanen dia, tidak transenden kecuali yang pengutus. Ya, dan sudah jelas, aku ulangi lagi, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Aku dengar dari siapa? Dari yang mengutus. Penghakimanku adil. Jadi apa yang disampaikan oleh pengutus itu yang dia gunakan untuk menghakimi. Bukan sakarpe dewe Yesus itu. Ya. Jadi Yesus itu taat kepada Bapa. Nanti kalau di surat-surat Paulus dikatakan bahwa taat sampai mati. Ya. Sebab aku, nah ini dia jelas. Sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri. Jadi kalau orang Jawa bilang ora sakarepe dhewe Yesus kuwi. Yesus itu seorang hamba, seorang utusan yang dia taat terhadap siapa yang mengutus dia, yang dia panggil dengan sebutan Bapa. Makanya ketika mengajarkan doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Ya? Oke. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Clear kan? Jadi Yesus itu, kemarin ada yang ikut ngaji, aku sudah lihat belum tentang ilah dan rob. Allah, ilah dan rob. Ilah itu penggerak hidup. Jadi penggerak hidupnya Yesus itu Bapa, Allah, Allah. Gitu loh. Apa kata Allah, apa kata Allah, itu yang dia lakukan. Bukan sakarpe dewe. Tuh. Ayat ini yang disampaikan oleh Yesus ini benar-benar merubah kerangka berpikir seorang Ahmad Kainama tentang siapa Yesus. Dan itu membuktikan bahwa Yesus itu imanen, terbatas, relatif. Oke, tidak seperti yang dia pahami selama ini bahwa dia itu Allah, transenden dan absolut. Ya. Oke, sebetulnya Yohanes 5:30 ini lebih jelas lagi kalau kita tambahi lagi dengan ayatnya di sini. Yohanes
ya, 17:3. Ini yang substansinya hampir sama dengan syahadat, ya. Begini. Ini banyak yang tahu kok ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas. Di sini pun Yesus mengakui bahwa Dia diutus. Ya, dan Allah itu satu-satunya. Makanya kalau teman-teman Kristen Tritunggal, berkali-kali aku nggak bosan-bosan ingatkan kalian, mari kita menyembah Allah yang satu, Allah yang sama, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob, Allah Musa, Allah Isa, Allah Muhammad. Itu satu Allahnya, tidak Tritunggal. Aku berkali-kali ingatkan kalian, taat sama Alkitab. Dogma itu bisa salah, dan memang salah, gitu loh. Kalau kalian kesulitan memahami kata ehad, aku sudah kasih solusi juga. Kalau kalian nggak bisa, nggak punya duit, nggak punya dana pergi ke Israel sana, ada googling. Sekarang banyak alat komunikasi, tanyakan kepada orang Israel. Ehad itu apakah berbeda dengan Yahid? Ehad itu apakah benar bukan satu yang tunggal? Tanyakan. Karena buktinya sampai sekarang mereka tidak pernah mengenal Allah Tritunggal. Gitu loh. Kalau itu juga masih belum bisa kalian lakukan, ayat Yohanes 17:3 ini sudah jelas mengatakan, dan itu akan membantu kalian supaya tidak kesulitan lagi memahami makna ehad, yaitu adalah satu-satunya Allah. Kalau sudah satu-satunya Allah, itu ada Allah lain nggak? Kan sederhana logikanya. Ketika secara kuantitatif Anda bingung, cari penjelasan di kualitatif. Begitu juga sebaliknya. Kalau penjelasan kualitatif Anda bingung, masuk ke kuantitatif. Hadirkan semuanya berdasarkan kuantitatif dan kualitatif. Di sini sudah jelas satu-satunya gitu. Aku kasih contoh apa ya satu-satunya supaya ini gampang ini. Ini kopiah ini ya, ini punya anakku yang keren, yang paling ganteng, yang harus rajin sholat, yole, harus belajar Al-Quran biar pinter. Ini satu-satunya di rumah kami tidak ada peci, satu-satunya peci yang seperti ini ya ini. Pertanyaannya, kalau ini sudah aku ikat dengan kata satu-satunya, di dalam rumahku ini ada nggak peci seperti ini lagi? Kembarannya ada nggak? Satu-satunya itu sudah mengikat, dia sudah menutup. Kan tidak ada. Itu loh. Makanya, ayo kita kembali menyembah Allah yang tunggal. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob, Allah Musa, Allah Isa, Allah Muhammad. Semua itu dalam satu garis tauhid, menyembah Allah yang tunggal. Oke, itu aku sudah jelaskan Yohanes 17:3. Kemudian Yohanes 14:28. Yohanes 14:28. Ini juga yang ngomong Yesus juga ini. Ini narasinya yang ngomong Yesus, ini yang ngomong Yesus sendiri, ini yang ngomong Yesus sendiri. Terus kalian mau bantah itu ceritanya kalian itu ngikuti Yesus apa ngikuti siapa gitu loh. Nah, kalau Yesus saja kalian bantah, bagaimana mau mengaku Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus lah. Kristus ngomong nggak kalian ikuti. Kalian ngomong aku Kristen. Sebetulnya Kristen itu kalian atau aku? Dulu. Kan kata EN Kristus terus akhirnya dari EN Kristen itu artinya Kristen itu pengikut Kristus. Gitu loh. Lah, Kang Mas Ahmad Kainama itu mengikuti Kristus ini. Bahwa dia ternyata imanen.
bukan transenden. Gitu loh. Ya. Oke. Di Yohanes 14:28 ini ya. Ini sebetulnya yang mau aku cuplik ujungnya ini. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Ini yang ngomong Yesus. Bapa itu lebih besar daripada aku. Artinya apa? Terjadi relativitas. Yesus itu relatif. Dia imanen terhadap yang absolut yang dia panggil Bapa, yaitu Gusti Allah itu sendiri. Kan sudah jelas ayatnya. Mau dikemanakan lagi ayat seperti ini? Kalau Tritunggal mengatakan bahwa Allah, Bapa, Roh Kudus setara. Setara dari mana? Ini ayat mau dikemanakan? Ini yang ngomong Yesus. Apa Bapak gereja itu lebih pintar daripada Yesus? Gitu loh. Makanya aku bilang, jangan kasih cek kosong. Ya, jelas relatif. Bapak lebih besar daripada aku. Gitu loh. Terus mau dibantah lagi. Ya kalian mau ngikuti siapa? Kalau omongan Yesus nggak kalian ikuti, gitu ya. Oke. Jadi pertama memang menjadi trigger dari perubahan jalan kehidupan teologis Mas Ahmad Kainama, yaitu ini, Yesus yang imanen, ya. Kalau aku lihat dari videonya itu. Yang kedua, yang B. Nampak, Le? Nampak. Oke, ini adalah estafet kenabian. Kenabian. Ya. Estafet kenabian. Lihat ini, Yohanes 14:6. Satu. Yohanes 14:6. Kamu buka juga Injilmu ya. Lihat ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Inilah yang digunakan oleh Kang Mas Ahmad Kainama untuk dia bermigrasi. Karena Yesus mengucapkan ini, Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta, kata Yesus, seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nanti ini kalau aku teruskan ayatnya, dia akan menyampaikan semua kebenaran yang saat ini kamu belum mampu menerimanya. Ini kalau panjang kalau aku teruskan ayatnya, tapi aku ambil yang penting aja dulu, ya. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain, ya. Jadi gini, Bapa dan Ia akan memberikan kamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Lihat itu. Aku mau komentari dulu kata selama-lamanya. Perhitungan waktu, ya, itu ada yang sa'ah itu li saati, saat atau momen. Ada yang kurun. Hati-hati. Ya. Ada yang saat, momen, atau kurun. Gitu ya. Makanya kemarin ketika ada sebetulnya kawan baik sih dia. Makanya aku heran kenapa dia nggak telepon aku atau ngomong baik-baik. Sebetulnya gimana itu duduk permasalahannya. Ketika aku menjelaskan bagaimana Yunani, bagaimana Romawi menjajah Israel, bagaimana kenabian Musa, Moses, dan kenabian Kanjeng Nabi Isa. Terus seharusnya tanya, nggak seperti itu tidak, gimana ya? Makanya aku banyak yang suruh nanggapi, aku nggak level gitu loh. Makanya
Seorang rohaniwan itu tidak pantas ngomong begitu. Kalau dia tidak tahu, tanya. Kalau dia mau sanggah, sanggah aja dengan baik. Kalau mengatakan orang kebodohan, ada kata kebodohan, itu kan tidak pantas, gitu loh. Seorang pendeta ngomong begitu itu pantasnya di mana? Ini kan kerangka akademik, orang beda pikiran, biasa. Apakah setiap yang beda pikiran dengan kita kebodohan? Ya kalau memang begitu, sampaikan saja argumentasinya, tanpa harus mengatakan kebodohan. Itu tidak pantas gitu loh. Menyerang pribadi itu bukan kerangka berpikir ilmiah dan dia keluar dari etika. Makanya aku tidak jawab. Gitu. Tidak pantas. Kalau aku jadi jemaat punya pendeta seperti itu, aku ludahi mukanya. Untuk apa punya pendeta tidak punya sopan gitu? Nggak punya, orang Jawa bilang nggak punya unggah-ungguh. Seorang pendeta itu rohaniwan, dia pembimbing umat. Selain pembimbing jasmani, juga pembimbing rohani. Jasmani itu maksudnya yang berhubungan dengan logik ya. Membuat orang memahami bagaimana isi Alkitab. Jika dia membimbing rohani, membimbing moral. Lah seorang sudah jadi pendeta ngomongnya tidak bermoral. Dia tidak tahu bahwa perhitungan waktu itu ada perhitungan waktu berdasarkan saat, momen. Kalau di Al-Quran itu li saati, ada yang masa atau periode gitu loh. Nah, di sini aku akan jelaskan periode atau apa kemarin ya istilahnya ya, waktu dalam hitungan apa ya? Sudah periode aja lah, aku lupa, nanti cari-cari lama. Begini, kalau berdasarkan saat, ya, berdasarkan momen, ya, yang bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah mereka yang hidup bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad pada abad-abad awal akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Yang mereka benar-benar hidup berinteraksi langsung. Itu kalau hitungan waktunya momen, ya, atau saat. Tapi kalau hitungan waktunya periode, ya, kita pun, kalau kita nanti kalian yang Kristen tidak mau ya, kami umat Islam, atau sebetulnya nggak usah Islam, nggak usah Kristen, berdasarkan pemikiran netral aja lah. Ini hidup di zaman Kanjeng Nabi Muhammad. Karena hitungannya apa? Periode, sudah tidak ada nabi lagi. Meskipun kami secara saat itu tidak, tapi secara periode, kurun. Nah, aku baru ingat. Secara kurun waktu, kita ini hidup di zaman kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Karena sudah tidak ada nabi lagi. Gitu loh. Makanya di sini dikatakan begini. Ya. Perhatikan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya. Menyertai kamu selama-lamanya. Ini mengatakan dia kurun waktu periode. Bukan momen, bukan lisaati, bukan saat. Siapa dia? Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa disebutkan selama-lamanya? Karena sudah nggak ada nabi lagi sampai nanti dunia ini digulung habis. Makanya kita hidup di zaman kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Hidup bersama apa? Hidup bersama Nabi Muhammad? Bukan begitu loh dia berpikirnya. Hidup bersama ajarannya yang bernama Islam sebagai pelanjut ajaran-ajaran terdahulu, yaitu Nasrani dan Yahudi. Gitu loh. Paham di sini? Dan dalam dunia kekristenan, kalau ayat ini kita jadikan diskusi ya tentang nabi yang akan datang, itu juga terjadi dualisme tentang seorang penolong yang lain. Ada yang mengatakan itu Roh Kudus. Ada juga yang mengatakan itu Paulus. Di sini sudah jelas, dalam dunia kekristenan sendiri terjadi dualisme. Di sini sudah jelas, seorang penolong yang lain. Bukan kalau roh itu apa ya?
bukan roh, orang penolong yang lain. Makanya di dunia Kristen terpecah menjadi dua. Ada yang bilang itu Paulus, ada yang bilang itu Roh Kudus. Gitu loh. Ya, perdebatannya di sana nanti. Ya. Oke. Jadi ini ya, sebetulnya ada ayat-ayat lain nanti yang kita akan kupas lagi ya. Ya. Yang menyatakan bahwa ada sebuah informasi yang diinformasikan oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu, kalau aku gampangnya ngomong, nanti setelah aku, kamu ikut Nabi itulah, itu penerusku ya, gitu gampangan ngomongnya. Ya, tentunya ayat-ayatnya tidak berbunyi begitu, tapi kalau harus aku tampilkan semua, tentunya dia perlu waktu panjang lagi. Makanya aku cuplik yang Yohanes 14:16. Nih. Ya. Oke. Jadi begitu. Ada sebuah perintah, substansinya untuk kita mengikuti seorang penolong yang lain itu. Ya. Oke, sekarang ini sudah jelas ya. Dua ini yang menjadi trigger dalam kehidupan jalan keberagamaannya Kang Mas Ahmad Kainama, sehingga dia melanjutkan agama yang dulu dengan menjadi Islam, ya. Jadi di dalam keislaman, siapapun dia, termasuk Kang Ahmad Kainama, ini tidak kehilangan Yesus. Dalam Islam dia tetap memiliki Yesus, dan Islam itu memang menghormati Yesus. Gitu loh. Cuman yang jadi diametral nggak pernah ketemu ketika di dalam kekristenan Yesus menjadi Allah, sedangkan di dalam Islam dia tetap seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah itu. Itu klasik, itu perdebatan klasik. Ya, jadi triggernya ini, Yesus ternyata imanen dan estafet kenabian, bahwa ada nabi lagi. Ya, oke, ini yang dibahas, dijelaskan oleh Kang Mas Ahmad Kainama. Sekarang aku akan tambahi lagi informasi baru supaya kerangka berpikir kalian itu menjadi lebih komprehensif, ya. Di sini nampak nih, nampak. Sekarang aku jelaskan. Ini menarik ayat ini. Sekarang yang ditunggu orang Yahudi itu loh. Di luar ini ya, ini sudah selesai ya, Pak Bambang. Ini Pak Bambang ya, triggernya ya. Kenapa Kang Mas Ahmad Kainama menjadi Islam, ya? Dan dia merasa bukan dia saja, sebetulnya kita siapapun tidak merasa kehilangan Yesus ketika menjadi Islam, justru tetap memiliki Yesus. Justru itu bentuk kepatuhan terhadap Yesus. Ya, triggernya itu adalah ternyata Yesus itu imanen dan adanya estafet kenabian. Itu triggernya. Ini ya. Ini Pak Bambang ya. Oke, sekarang aku akan jelaskan sisi lain, informasi lain yang ditunggu orang Yahudi. Nih, yang ditunggu ya orang Yahudi. Sekali lagi aku ingatkan ya, Yahudi dan Israel itu stereotip loh ya. Itu sebetulnya ada di panjang ayatnya itu ya. Tapi kita fokus supaya lebih praktis itu di Yohanes 1:25 ya. Yohanes 1:25. Nanti kalian buka ya, itu supaya lebih lengkap lagi di kitab kalian masing-masing itu. Nih ya, ini kitab Yohanes ya. Nih, nampak leh? Ini Injil Yohanes ya. Aduh, apa itu jatuh? Catatan, mari. Ini Injil Yohanes ya. Kamu baca satu perikop judulnya tentang kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Kamu baca ini sampai ke sini, nanti satu perikop selesainya di sini. Ya. Kalau baca. Aku sementara akan mencuplik satu ayat yang aku anggap paling mendasar. Kelengkapannya nanti kalian baca sendiri. Ya. Oke. Dari ayat ini ya berbunyi begini.
Mereka bertanya kepadanya, kepada Yohanes Pembaptis. Ya. Mereka itu adalah utusan orang-orang Yahudi, ya. Dia ditanya, mereka bertanya. Yang ditanya itu Yohanes Pembaptis, ya. Mengapa engkau membaptis jikalau engkau, lihat ini, jikalau engkau, ya, satu, bukan Mesias. Aku kasih huruf gede, ya. Dua, bukan Elia. Ya. Tiga, bukan nabi yang akan datang. Di bukuku Bible Menjanjikan Islam, benang merah agama samawi, ini semua sudah terjawab. Mesias itu siapa, Elia itu siapa, nabi yang akan datang itu siapa. Tapi dalam kesempatan ini nggak mungkin aku bisa jelaskan semua, itu akan menghabiskan kuota internetmu nanti dan kalian akan banyak protes ke aku terlalu panjang. Ya, aku akan fokus ke ini aja. Jadi yang dicari, yang ditunggu oleh orang Yahudi itu ada tiga, ya. Pertama, Mesias yang dijanjikan. Ketiga, Elia yang dijanjikan. Dan ini aku kasih merah karena fokus kita ke sini. Tadi Elia kedua, ya. Ketiga itu nabi yang akan datang. Ini loh, nabi yang akan datang. Nabi yang akan datang itu siapa? Tuh. Jadi jelas kalau kita ke sini, yang akan datang itu nabi. Itu siapa? Kalau ini tidak terpenuhi, terus bagaimana kebenaran ayat ini? Inilah yang dipenuhi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi yang akan datang itu ya Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kalian masukkan Roh Kudus jelas bukan nabi. Kalau kalian masukkan Paulus, ya itu situ masih kemungkinan karena dia orang kan, bukan roh, ya. Dia orang, ya. Artinya sekarang kita menguji apa parameter sesuatu itu bisa disebut sebagai nabi. Gitu. Apa parameternya? Bahwa dia bisa disebut, oh dia nabi. Di sana nanti diskusi kita. Kriteria nabi itu apa? Sehingga dia bisa disebut, oh dia nabi, oh dia bukan nabi. Kalau kalian memasukkan Paulus ke sini. Kalau Roh Kudus jelas enggak lah. Masa nggak bisa bedakan antara nabi dan roh? Ya, di sini yang jelas lebih memungkinkan Paulus. Nah, kalau Paulus kalian masukkan, rame kita diskusinya. Islam akan memasukkan Kanjeng Nabi Muhammad. Ini sama-sama manusia, bukan roh. Gitu loh. Meskipun nanti di ayat berikutnya itu kan ada yang disebut roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Gitu loh. Artinya di sini kita juga perlu memahami, karena begini ya, kitab-kitabnya Yohanes itu nilai sastranya itu dia lebih tinggi dibandingkan tiga kanonik lainnya. Dibandingkan Markus, Matius, Lukas, itu nggak ada apa-apanya dari segi sastra dibandingkan Yohanes. Yohanes ini nilai sastranya lebih asik gitu loh, tidak kering dia. Kalau Matius, Markus, Lukas itu lugu-lugu, kering. Tapi kalau Yohanes itu dia sastranya tinggi, sehingga kita perlu tahu apa yang dia maksud. Begitu juga ketika kita nanti berbicara tentang roh. Gitu loh. Sebetulnya apa sih roh itu gimana? Gitu loh. Karena apapun perbedaan kita, yang jelas tetap berbeda. Tekstualnya mengatakan roh kebenaran, bukan Roh Kudus. Bagaimana kok bisa diselewengkan menjadi Roh Kudus? Dan nanti di ayat berikutnya, kalau kita tarik tentang roh kebenaran itu dijelaskan adalah nabi benar dan nabi salah. Nah, baru nanti nabi benar itu apa, nabi salah itu apa, kita gunakan untuk menguji nabi yang akan datang itu siapa sebetulnya. Ya, itu resensi dari aku. Ya, ini memang belum selesai. Kalau selesai nanti panjang. Kalau kita harus masuk ke sini, nabi yang akan datang itu siapa. Ya, oke. Itu dulu dari aku ya, Pak Bambang. Begitu ya resensinya.
Begitu juga mungkin nanti Kang Mas Ahmad Kainama ini, aku buat esensi untukmu ya. Kalau ada yang salah bisa ditambahi gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.